Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur atas kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Di dalam kita menjalani kehidupan sampai dengan saat ini, Tuhan senantiasa menolong, menyertai, dan memberkati kita. Dan kita bersyukur jika pada hari ini kita boleh kembali membangun ibadah di tempat kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu di dalam kita mengawali ibadah kita pada saat ini, mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 4 bait 1 dan 2, Hai Mari Sembah. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam ibadah dan biarlah dalam hati kita mengaku demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita menghayati akan kasih dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, tentulah kita senantiasa dapat menghayati bahwa sumber keselamatan itu hanya datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita hayati pengorbanan Kristus itu melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 34. Kidung Jemaat nomor 34, bait 1 dan bait yang kedua. Disalib Yesus di Kalvari. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan juga kita akan merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Bersyukur atas kasih-Mu dan berkat-Mu yang boleh kami terima hari ini. Karena pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan, kami masih dapat menjalani kehidupan ini. Terkhusus pada saat ini ya Tuhan, kami dapat membangun ibadah bersama dengan keluarga kami masing-masing, dan semuanya itu kami yakini adalah karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami menyadari akan kesalahan kami, kekurangan kami, keterbatasan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu kami mohon pengampunan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini, dalam ibadah yang kami bangun, perkenankan kami juga untuk membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Dan hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjabarkan sabda-Mu, Tuhan memberkati, biarlah apa yang terungkap hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Sehingga saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing juga boleh memahami kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami, semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Sabdanya demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu."
Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Mari kita sambut pembacaan sabda Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang Bapak, Ibu, serta saudara-saudara andalkan ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang berat, atau dalam situasi yang memprihatinkan? Siapakah yang Bapak, Ibu, serta saudara-saudara andalkan? Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara hanya mengandalkan pikiran, kepandaian, serta kekuatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sendiri? Ataukah juga mencari kekuatan dan juga mencari bantuan dari pihak-pihak yang lain? Inilah yang seringkali kita hadapi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Karena dalam hidup ini kita harus menyelesaikan banyak hal. Kita harus menghadapi banyak hal. Dan kita harus mencari jalan keluar untuk setiap hal, persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita diajak untuk kembali merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan para murid setelah Tuhan Yesus mati dan juga bangkit dari antara orang mati sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Apakah yang mereka hadapi pada saat itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata juga ada persoalan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ternyata ada beban kehidupan yang juga mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Mereka ternyata juga masih ragu-ragu mendengar dan juga ragu-ragu dalam iman percayanya kepada Tuhan. Ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu nampaknya iman mereka, kepercayaan mereka belum stabil betul
untuk mempercayai bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Hal itu nampak ketika mereka diperhadapkan pada kebutuhan hidup. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan itulah yang terjadi dalam diri para murid. Mari kita belajar dari bacaan kita tadi. Ada beberapa hal yang patut kita pelajari. Yang pertama, bahwa ketika mereka mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri, mereka tidak menghasilkan apa-apa. Itu nampak di ayat yang ketiga. Ketika mereka menebarkan jala mencari ikan, dan malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dengan kekuatan dan kemampuan dan keahlian mereka sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, ternyata tidak ada hasil apapun juga yang mereka dapat. Itulah yang mungkin juga terjadi dan juga tentunya terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa kita juga tidak akan dapat memperoleh apa-apa ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri-sendiri. Kita membutuhkan Tuhan untuk dapat memperoleh hasil dari yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, dapat kita pelajari di ayat yang kelima. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa sebetulnya Tuhan tahu apa yang ada di dalam diri kita. Tahu situasi dan kondisi kita masing-masing. Ketika Tuhan Yesus berkata, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Satu pertanyaan retoris, di mana sebetulnya Tuhan mengetahui situasi dan kondisi dari para murid pada saat itu. Tahu bahwa para murid tidak mempunyai apa-apa. Ini berarti sebetulnya Tuhan juga mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita juga dapat belajar bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan juga menolong kita untuk memperoleh jalan keluar. Tuhan Yesus berkata kepada para murid pada saat itu, tebarkanlah jalamu. Itu menunjukkan bahwa ada solusi di balik kesulitan yang kita hadapi. Tuhan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Dan itu memang berbeda dengan pikiran kita, akal kita. Pada saat itu memang tidak mungkin orang menangkap ikan di waktu siang. Tetapi karena Tuhan berkuasa atas semuanya itu, maka karena kuasa Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Pada akhirnya, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Yang keempat, kita harus mengakui Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa setiap keberhasilan, setiap jalan keluar, setiap hal yang dapat menolong kita untuk menyelesaikan persoalan dan pergumulan kita, itu adalah karena Tuhan sendiri. Pengakuan ini nampak di ayat yang ketujuh, itu Tuhan. Dengan begitu kita juga diajak untuk menyadari bahwa Tuhanlah yang berkarya di balik kesuksesan, di balik jalan keluar yang kita peroleh. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang kelima, yang terakhir, ada sukacita ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu nampak di ayat yang ke-12, marilah dan sarapanlah. Bersama Tuhan ada sukacita yang kita peroleh.
Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, dalam setiap persoalan yang kita hadapi, jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita, jangan kita mengandalkan kemampuan diri kita, kepandaian kita, keterampilan kita. Tapi di balik upaya dan usaha yang kita lakukan, kita tetap mengandalkan Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Ia menolong dan membimbing kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita sambut firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada saat ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua, sambil kita memberikan syukur kita kepada Tuhan. 379 bait 1 dan bait yang kedua, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat kita.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadikan kekuatan dan kemampuan bagi kami semuanya, sehingga firman-Mu itu menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kami menghadapi setiap persoalan kehidupan kami. Dan untuk selanjutnya ya Tuhan, perkenankan kami kembali berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing, di dalam perjuangannya menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pekerjaan, Tuhan senantiasa melimpahkan berkat. Di dalam menjalani kehidupan berkeluarga, Tuhan berikan kedamaian dan sukacita. Di dalam mereka berusaha menyelesaikan setiap persoalan kehidupan, Tuhan senantiasa membimbing untuk memperoleh jalan keluar. Bapa di dalam surga, perkenankan kami juga kembali berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami yang dilakukan di jemaat, khususnya di GKJW Jemaat Rejo Agung ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, agar semua kegiatan dan juga pelayanan juga boleh berjalan dengan baik, meskipun harus kami lakukan dengan cara yang baru, melalui perekaman-perekaman ibadah yang kami tayangkan, baik melalui TV kabel maupun melalui YouTube. Tuhan memberkati semua, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga Bapa dalam surga, kami berdoa untuk persembahan yang kami aturkan pada hari ini. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan itu berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Serta boleh berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan, baik di Rejo Agung maupun di Gereja Kristen Jayawetan pada umumnya. Sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami akan melanjutkan kegiatan dan juga pekerjaan kami yang lain. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan melindungi dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami, semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita mengakhiri untuk ibadah keluarga kita pada saat ini. Dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 bait yang pertama. Kidung Jemaat 408 bait yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Jika Dia panduku
Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari bersama kita mengakhiri dan arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini. Biarlah menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang ada di rumah. Tuhan memberkati.